rekan-rekan imam, para suster, para frater, ibu bapak, saudara-saudari, calon diakon, Yohanes Anggur, Dede yang terkasih. Mengawali renungan ini saya ingin mengajak kita untuk bersyukur sebab hari ini kita mengalami peristiwa yang luar biasa, yakni perayaan Ekaristi Tabisan Diakon di kongregasi biara ini. Kita bersyukur sebagaimana yang dituliskan oleh Wahyu Yohanes dalam bacaan, yakni karena Allah membebaskan umat pilihannya dari penindasan di Mesir. Bersyukur karena calon diakon mampu menjawab panggilan Tuhan dan mendapat perlindungan dari Tuhan dalam masa formasi, sebagaimana umat Israel mendapat perlindungan ketika menyeberangi Laut Merah. Jika kita masuk lebih ke dalam dari perayaan hari ini, maka kita akan menemukan bahwa perayaan ini menjadi titik pijak bagi pelayanan sabda dan altar dari sang diakon kelak. Apa yang digarisbawahi dalam bacaan Injil menjadi salah satu pesan yang sangat penting, yakni ajakan Tuhan agar berusaha untuk mengembangkan talenta yang kita miliki. Salah satu talenta yang penting untuk dikembangkan adalah kemampuan untuk bersedia melayani. Perlu saya tekankan, talenta kemampuan bersedia untuk melayani. Sebab talenta bukan semata-mata sesuatu yang berarti minat atau bakat, tetapi dapat pula berarti suatu kemampuan yang kita miliki. Mungkin saja sederhana, tetapi memiliki arti yang luar biasa jika dengan setia kita hayati dalam hidup. Sebagaimana yang saya katakan, salah satunya adalah bersedia melayani sesama yang sakit, melayani sesama yang membutuhkan bantuan, melayani sesama yang sedang dalam kesulitan atau krisis, bahkan melayani sesama yang mungkin hanya butuh didengarkan. Dengan mengembangkan talenta ini, maka kita memiliki peluang untuk melipat gandakan talenta yang kita miliki. Sebab orang yang membuka hatinya dan bersedia untuk meluangkan waktu demi melayani sesama, sebetulnya adalah orang yang memiliki hati yang terbuka dan iman yang luar biasa. Sebab tanpa keterbukaan hati dan tanpa iman, maka akan sulit untuk melayani dengan tulus. Kita kembali ke bacaan Injil hari ini. Pada kesempatan ini, penginjil Matius menjelaskan tentang ketiga hamba yang mendapat tugas untuk melipat gandakan talenta. Dua di antaranya telah melaksanakan tugas dengan baik, sementara salah satunya justru pergi menguburkan talentanya karena ia takut kepada tuannya. Dari perumpamaan cerita ini kita tahu bahwa dua yang pertama memiliki keberanian untuk berusaha dan memperoleh hasil yang baik. Sementara yang terakhir memiliki ketakutan sehingga memadamkan keberaniannya untuk berusaha. Sikap takut menjadi tantangan ketika kita harus mengembangkan talenta yang kita miliki. Orang menjadi takut bisa saja karena ia kurang beriman. Oleh sebab itu jangan biarkan ketakutan membuat kita tidak bisa melayani sesama dan mengubur talenta kita yang kita miliki. Selalu dengan nasihat ini kita ingat Santo Paulus menulis kepada jemaat di Roma tentang kasih dan keadilan. Bersedia melayani sebagai seorang yang beriman adalah usaha untuk menyalurkan kasih. Nilai ini berlaku universal. Memang kadang keegoisan membuat kita menunda-nunda untuk melayani dan takut untuk mengembangkan talenta kita. Namun ketika kita kembali kepada relasi yang khusus dan dekat dengan Tuhan, kita pasti akan memenangkan perang melawan keegoisan kita dan tentunya bisa mengembangkan talenta yang kita miliki. Saya ingin menutup renungan ini dengan berpesan, isilah masa diakonat dengan pelayanan, bukan hanya sabda dan altar, tetapi pelayanan dalam komunitas dan di antara umat beriman.
Itu akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat dalam menjalani dan menjawabi panggilan Tuhan menjadi imam. Ketika kita berhenti melayani, kita sebenarnya berhenti menjadi seorang diakon yang baik dan seorang beriman. Tuhan memberkati. Amin.